Selamat datang di channel Musama 19 Papua. Dalam video berikut ini kita akan bahas tentang penelitian tanpa kuesioner. Untuk itu diharapkan adik-adik dimanapun kalian berada, tetap stay di tempat untuk nonton video ini sampai selesai. Mari kita saksikan. Dalam video ini kita akan bahas penelitian tanpa kuesioner, yaitu dengan judul pengaruh biaya distribusi terhadap volume penjualan pada PT Bina Karya Libers. Nah, di dalam metode penelitian kita akan langsung saja, ya, karena kalau kita lihat bahwa poin A yaitu tempat dan waktu, yang pasti bahwa tempatnya di mana, ya, terus dari bulan apa sampai bulan apa itu sudah pasti. Tapi kita desain di pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini sebenarnya kita bisa mengadopsi penelitian atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Artinya bahwa kedua-dua ini berkolaborasi, ya, dan saling mendukung satu sama lain. Jadi jangan berpikir bahwa penelitian yang sudah dilakukan itu mereka menggunakan satu pendekatan saja, tetapi kalau memang adik-adik dimanapun kalian berada merasa bahwa ini sangat penting untuk dimasukkan, silakan saja sebenarnya. Jadi bukan penelitian atau pendekatan kuantitatif ini dia menguasai secara absolut, tetapi kedua-duanya ini mempunyai satu kolaborasi, ya. Jadi mereka ini saling mengisi seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa ya sudah, kalau memang ini kuantitatif saja. Tapi sebenarnya itu keliru. Kalau yang saya baca di dalam metode penelitian atau menurut Prof. Sugiono, sebenarnya kombinasi itu juga baik, karena kita lihat dari, kalau secara kuantitatif kita lihat dari data biaya distribusi dan data volume penjualan. Itu berkaitan dengan data keuangan, sehingga itu bisa masuk dalam kuantitatif. Dan kalau Anda membuat narasi pada setiap tabel atau kalimat yang Anda buat itu, artinya bahwa itu narasi, berarti itu kita identik dengan kualitatif. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini di dalam pendekatan penelitian ini bisa kolaborasi, tidak masalah. Seperti itu. Tinggal adik-adik dimanapun kalian berada mengambil sumber referensi itu dan bisa cantumkan di dalam sini. Itu mempermudah Anda untuk berargumen. Karena kalau kita melakukan penelitian tanpa teori, nah ini juga masalah seperti itu. Jadi ada dimanapun kalian berada bisa masukkan itu. Nah, jenis dan sumber data, saya pastikan bahwa ada data primer, data langsung, dan data sekunder. Kalau boleh sudah narasikan, yaitu data sekunder, yaitu data biaya distribusi dan volume penjualan, seperti itu. Ini sudah bisa desain di sini. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data, yaitu ada survei, ada wawancara, dan dokumenter. Sebenarnya di sini sudah bisa desain. Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan metode dokumenter, yaitu data biaya distribusi dan volume penjualan pada PT Bina Karya Libers pada bulan Januari sampai
yaitu 1 tahun ya, seperti itu. Ini jelas. Jadi di sini ada dimanapun kalian berada, tidak perlu menulis populasi dan sampel, karena penelitian ini adalah berupa data dokumen atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Libersi seperti itu. Sehingga poin untuk populasi dan sampel dihilangkan. Karena kalau kita pakai populasi dan sampel lagi, berarti kita juga harus narasikan bahwa populasi itu adalah atau sampel itu adalah sebagian dari populasi. Nah itu ini kan kita tidak bahas populasi dan sampel, ini kita berbicara tentang biaya dokumen. Nah ada penelitian terdahulu yang dia mendukung itu seperti itu. Nah seperti Anggra ini di Petasari. Jadi ini saya ambil tentang abstrak ya. Saya mereview sedikit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Salma Nusantara, Kulon, Progo. Data yang diambil selama 3 tahun dari 2011 sampai dengan 2013. Dan perhitungannya menggunakan data bulanan yang terdiri dari biaya distribusi dan volume penjualan. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis menggunakan regresi. Artinya bahwa ini saja sudah mendukung. Ini saya ambil ada 3, tetapi saya cuma mengambil 1. Seperti ini menjadi referensi atau pendukung dari kita mendesain metode penelitian ini seperti itu. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, jangan takut seperti itu ya. Jangan takut untuk mengambil data atau meneliti tanpa kuesioner seperti itu. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, kalau Anda berani, saya yakin bahwa Anda bisa. Kenapa? Karena Anda bisa tampilkan teori atau penelitian terdahulu yang mendukung Anda punya penelitian. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada populasi dan sampel. Sedangkan kalau kita lihat di sini definisi personal pasti ada, ya, analisis data dan teknik analisis data. Ya sudah pasti, yaitu kalau kita lihat di sini tingkat keyakinan kebenaran itu 90%, ya seperti itu. Karena kalau kita menghitung populasi dan sampel berarti hampir mirip-mirip ya seperti itu. Kalau misalnya 90% berarti 95% itu benar, sedangkan 5 itu salah seperti itu ya. Dan tingkat kebenarannya baik. Dan ketika Anda mengolah data nanti ya, wah itu luar biasa seperti itu. Oke, yang berikutnya analisis. Nah, uji normalitas data ini juga nanti perlu dicantumkan di dalam hasil penelitian Anda. Kenapa? Karena ketika penguji melihat bahwa normalitas data ini normal, wah itu berarti selanjutnya itu luar biasa seperti itu. Jadi normalitas data ini penting untuk dimasukkan dalam hasil, karena penguji-penguji biasanya melihat bahwa uji normalitas data atau signifikansinya 0,5 di atas itu berarti Anda punya data yang normal. Kalau di bawah dari 0,5 berarti data tidak normal. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada uji hipotesis. Setelah uji hipotesis ya kita memakai
analisis regresi sederhana karena dua variabel ya. Ini pasti ada dimanapun kalian berada sudah bisa tahu itu. Ada uji T ya, dan ada uji determinan. Jadi desain penelitian tanpa kuesioner ini bagi adik-adik dimanapun kalian berada yang sudah kerja atau mungkin terlalu sibuk bisa menggunakan penelitian tanpa kuesioner seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Demikian.